Maila, lagi Maila, sehingga anak akan bisa membaca ketika ada huruf 1, 2, 3, 4, 5, 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Sabaca, jumpa lagi dengan saya Umi Aulia. Dalam video kali ini akan kita bahas bagaimana cara membelajarkan jilid 2 dan jilid 3. Saksikan ya. Kita bahas dulu ya bagaimana cara membelajarkan jilid 2. Pada dasarnya, secara umum pembelajaran dalam jilid 2 ini sama dengan pembelajaran dalam jilid pertama, yaitu langkah pertama, anak membaca pada halaman baca. Kemudian dilanjutkan dengan menulis di bagian belakang buku, ini ya. Dan selanjutnya yang ketiga adalah anak bermain kartu. Kartu yang kita keluarkan adalah kartu pada jilid 2. Dalam pembelajaran jilid 2 ini tidak ada kesulitan yang pasti ya, karena di sini anak kan sudah memiliki kemampuan awal, yaitu kemampuan pada jilid 1. Tidak seperti pada jilid 1 di mana anak memang ada beberapa yang belum mengenal huruf sama sekali. Nah, pada jilid 2 ini kan anak sudah mengenal huruf-huruf pada jilid 1. Sehingga di jilid 2 ini kita tinggal mengarahkan saja antara bunyi yang A kemudian bunyi yang I. Nah, biasanya paling kesulitannya ya seperti biasa, anak lupa. Nah, kalau lupa kan bisa kita ingatkan dengan clue. Kondisi anak ketika belajar jilid 2 ini tentunya berbeda dengan ketika dia jilid 1. Ketika di jilid 1 ini anak akan lebih berat ya, karena dia memang belum tahu apa-apa. Nah, berbeda dengan ketika dia sudah masuk ke jilid 2. Jadi kunci utamanya itu jilid 1. Kalau jilid 1 sudah paham, pasti di jilid 2 ini akan lebih mudah. Karena satu, anak sudah paham proses belajar dalam Sabaca, yaitu dia akan membaca dulu, kemudian sudah dia menulis, kemudian dia bermain kartu. Itu anak sudah tahu langkah-langkah itu. Nah, selain itu anak juga sudah mengenalkan huruf-huruf yang ada dalam jilid 2. Kalau kita arahkan, kalau ketemu I atau belakangnya I, tinggal mulutnya meringis aja, misalnya bi, ci, seperti itu. Dan kalau kita kasih clue, misalnya kita tunjuk aja ini apa, nah anak langsung tahu, oh bibir, berarti saya sebutnya bi, seperti itu. Misalnya cicak, langsung dia tahu ci, seperti itu, karena dia sudah paham dengan apa yang kita maksudkan. Kalau kita menyebutkan clue, anak juga tahu yang dimaksudkan adalah kata depan dari clue tersebut. Tentunya dengan kondisi anak yang sudah punya kemampuan, sudah tahu huruf, di sini tentu anak akan lebih ringan ya ketika kita ajar, sehingga dia akan lebih cepat. Nah, tentor di sini kerjanya lebih ringan karena dia hanya menuntun saja. Dan biasanya waktu yang dibutuhkan anak untuk menyelesaikan jilid 2 ini lebih cepat dibandingkan ketika dia belajar pada jilid pertama. Yang perlu diperhatikan dalam mengajar jilid 2 ini pertama ya, di halaman pertama, ini halaman 3. Ini ketika ada vokal A ketemu dengan vokal I atau sebaliknya. Biasanya anak membacanya misalnya di sini AI, AI. Nah, kita perlu menegaskan, oh ini dibacanya langsung nyambung, AI. Gitu, membiasakan anak untuk membaca secara bersambung, AI. Iya, gitu. Misalnya di sini anak biasanya membaca ma-i-la, seperti itu. Nah, kita arahkan maila, lagi maila, sehingga anak akan bisa membaca ketika ada huruf A ketemu dengan I langsung dibaca ai, tidak a-i, seperti itu. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah ketika sudah di halaman-halaman berikutnya, tentunya di sini karena anak sudah mengenal ya, jadi kita arahkan untuk membaca lebih cepat. Misalnya di sini anak masih membaca bi, ca, ra, lebih cepat lagi
bicara. Kalau anak sudah bisa membaca bicara, ya kita lanjutkan. Tapi kalau ada anak yang masih bicara, ini perlu kita contohkan. Bicara. Coba tirukan. Bicara. Sekali lagi, bicara. Nah, ini perlu kita ingatkan terus seperti ini biar anak terbiasa dengan membaca cepat. Proses menulis pada jilid 2 ini sama dengan proses menulis pada jilid pertama. Di bagian belakang buku ya. Di sini misalnya yang paling atas, Maila. Ditulis aja. Kalau di jilid 2 ini biasanya kan anak sudah mulai lemes tangannya, sudah terbiasa menulis pada jilid 1. Sehingga boleh kita tambah tidak hanya 1 baris, 2 baris boleh, 3 baris juga tidak apa-apa. Dan kalaupun ini nanti diselesaikan di rumah, misalnya anak menyelesaikan menulis ini di rumah, ini juga tidak apa-apa. Tinggal ketika habis pembelajaran membaca ini, kita bisa menambahkan dengan cara sediakan kertas kosong, buku misalnya ya, buku kosong. Kemudian anak disuruh menulis di sini misalnya didikte, tapi pendikteannya nggak usah yang sulit-sulit ya. Ini sekedar untuk membedakan antara A dan I. Jadi anak benar-benar paham mana yang bunyinya A, mana yang bunyinya I. Biasanya di sini saya minta anak untuk menulis A. Coba A. Nah, misalnya A ditulis oleh anak. A seperti ini ya. Kalau belum bisa, kita kasih kartu biar dicontoh atau tunjuk saja seperti ini. Nah, gitu. Kemudian coba tulis I. Anak menulis I di bagian bawahnya ya, misalnya di sini. A sudah ditulis, sekarang I ditulis. Nah, di samping A anak disuruh menulis B. Seperti ini ya. Nah, ini B. Nah, di sampingnya I anak disuruh menulis B. Hurufnya sama dengan B. Coba ditulis seperti apa? Seperti itu ya. Nah, setelah ditulis bagian belakangnya, kalau B itu yang belakang diikuti A, kalau yang bunyinya B, yang belakang diikuti dengan I. Coba taruh I di belakangnya. Nah, di belakangnya taruh I sehingga anak bisa membedakan. Coba dibaca A, I, B, B. Nah, ingat A, I, B, B. Karena kalau menulis ini biasanya anak akan semakin ingat. Begitu juga dengan ca, ci, da, di, dan seterusnya. Penting banget ini pendiktean ini untuk benar-benar anak itu tahu persis bagaimana yang dibaca A, mana yang dibaca I. Pembelajaran kartu dalam jilid 2 tentunya jangan lupa tetap sertakan kartu-kartu yang ada dalam jilid 1. Sekalian kita mengingatkan juga biar anak tahu perbedaan mana yang dibaca A, mana yang dibaca I. Misalnya coba dibaca iya, diingatkan kalau misalnya anak masih membacanya IA, ingatkan untuk membaca iya. Kemudian ganti yang A dengan ini iba gitu ya. Ganti lagi yang lainnya Ica. Nah, tetap kita munculkan kartu-kartu pada jilid pertama. Nah, variasi dalam pembelajaran kartu di jilid 2 ini tentunya akan lebih banyak ya, karena kita sudah melibatkan 2 vokal, yaitu vokal A dan vokal I. Dan kita sudah mulai banyak ya kata-kata yang bisa kita susun. Bahkan juga bisa membentuk sebuah kalimat. Misalnya Lili bawa nasi, kan seperti itu. Jari kiri saya ada 5. Nah, itu kan bisa membentuk sebuah kalimat yang divariasi dari kartu pada jilid 1 dan kartu pada jilid 2. Tentunya disesuaikan dengan apa yang sudah tadi ia baca ya. Jangan sampai kartu-kartu yang belum ia pelajari dikeluarkan, nanti anak akan merasa kesulitan. Dalam jilid 3 ini kan sudah bentuknya kalimat-kalimat yang di bagian bawah. Nah, biasanya banyak anak yang membacanya itu belum sesuai. Misalnya ini, cumi-cumi dicuci nia. Anak itu menjedanya salah. Misalnya cumi dicuci nia. Nah, seperti itu. Nah, ini perlu kita arahkan biar anak itu menjeda setiap kata. Cumi-cumi. Nah, lagi coba cumi-cumi, terus lagi dicuci.
dicuci. Dari depan lagi, cumi, dicuci. Nia. Nah, baru dari depan diulangi, yang lebih cepat lagi, seperti itu. Kita arahkan untuk terbiasa membaca dengan cepat setiap kalimat dan penjedaannya juga benar. Untuk proses menulisnya sama seperti di jilid 1 dan 2 di bagian belakang, tapi tentunya di sini anak akan lebih cepat ya karena dia sudah terbiasa menulis. Nah, biasanya akan saya tambahi dengan dikte di kertas kosong. Cara mendikte ini bisa kita misalnya di halaman 3 coba buka. Ini ditulis ada hiu mati. Kalau anak belum bisa mendikte, boleh disuruh melihat dulu, baru nanti dibaca apa yang dia tulis. Untuk permainan kartu sendiri, seperti tadi yang saya bilang di jilid 3 ini, kadang untuk anak yang kemampuannya lebih, ini kan sudah tidak terlalu efektif. Jadi biasanya saya ganti, misalnya tadi anak membaca pada halaman 4, misalnya di sini Bu, gitu. Nah, nanti setelah aktivitas menulis, aktivitas dikte, baru anak saya kembalikan ke halaman 3. Di halaman 3 ini saya tunjuk secara acak kalimat-kalimat di sini. Dia masih ingat apa tidak? Seperti itu. Ini juga berfungsi untuk melancarkan cara membacanya. Kemudian di halaman 4 juga saya tunjuk lagi. Nah, ini dibaca apa tadi? Yang ini apa tadi? Seperti itu. Begitu juga ketika dia sudah sampai ke halaman 16, berarti silakan diulang bacaan-bacaan yang ada di halaman sebelumnya. Nah, karena di aktivitas jilid 3 ini kita tidak menggunakan kartu atau mungkin penggunaan kartunya itu minim ya. Jadi kita ganti dengan salah satunya adalah mempersiapkan anak untuk ke jilid 4-nya. Di jilid 4 kan anak sudah mulai berhitung. Jadi kita kasih pemanasan dalam berhitung gitu ya. Misalnya coba hitung 1 sampai 10. Nah, ini juga biasanya anak masih belum bisa. Ada yang 1, 2, 3, 4, 6, 9 seperti itu. Nah, ini perlu kita kasih pemanasan 1, 2, 3 sampai 10 gitu ya. Nah, biasanya saya menggunakan cara, yuk sekarang lanjutkan. Kalau misalnya Bulia 1, kamu lanjutannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, begitu sampai 10, misalnya bertahap ya, 10 dulu. Nah, kalau anak sudah lancar, meloncat aja 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 1, 2. Nah, seperti itu. Ini untuk menguji benar-benar anak sudah bisa berhitung dengan lancar atau belum. Begitu juga sebaliknya ya, berhitung mundur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 dan seterusnya sampai nanti ditingkatkan lagi sekarang 1 sampai 15. Nanti kalau sudah menguasai 1 sampai 20, 1 sampai 25. Nah, ini pemanasan ini penting sekali karena nanti pada jilid berhitung ini kita gunakan untuk penjumlahan dan pengurangan. Ketika anak bisa berhitung secara lancar, maka dia akan bisa menjumlahkan dengan baik. Dan ketika dia bisa berhitung mundur, dia bisa mengurangkan bilangan dengan baik. Nah, itu ya teman-teman, pembelajaran dalam jilid 2 dan jilid 3. Garis besarnya seperti itu. Kalau teman-teman punya kreasi sendiri, misalkan ditambahkan ada buku cerita, ditunjuk-tunjuk ini dibaca apa, ini dibaca apa, itu juga boleh. Dan jangan lupa kalau punya kreasi sendiri, silahkan di-share. Barangkali teman komunitas juga bisa melakukannya. Itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.